Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat diberikan kesehatan jiwanya, sehat jiwanya, sehat raganya, dan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan walaupun kita sedang sakit ataupun sedang sehat. Mudah-mudahan Allah tanamkan kepada hati kita, karena ketenangan dan kebahagiaan itu yang paling mahal dan tidak ada obatnya sama sekali. Sahabat-sahabat, orang yang sedang psikosomatis itu serba panik, serba takut, serba cemas, serba khawatir ya, dengan apapun yang dirasa, dengan makanan, dengan mau kemanapun itu sangat menakutkan. Mimpi pun takut, ngelihat apapun, berita apapun takut. Kenapa? Karena tidak punya GPS. Kembung sedikit takut, perih sedikit takut, mati. Kemudian ada sedikit pusing takut, kemudian ada pinggangnya pegal takut, ginjal takut, ini tuh takut aja seterusnya. Itu yang membuat kita tidak akan ada merasakan tenangnya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ibaratkan orang yang psikosomatis itu kenapa jarang sembuh, susah sembuh, lama sembuhnya? Karena biasanya penyakit psikosomatis ngobatinya beda. Masalah di lambung karena psikosomatis, masalah pusing karena psikosomatis, kelingan karena psikosomatis, beda dengan masalah di lambung, masalah kelingan, masalah pinggang sakit karena murni penyebabnya medis semata. Nah, ketika kita ngobatin psikosomatis, lambung karena psikosomatis, kita obatin, kita terapi, kita minum obat medis, obat herbal, berobat kemana, kesini, kesana kemari, udah habis uang banyak, tetapi kenapa nggak disembuhkan? Karena tidak pas ngobatinya. Biasanya seperti itu secara syariatnya. Nah, dan hakikatnya Allah baru memberikan kesembuhan kepada kita. Tapi betul-betul secara syariatnya, secara ilmiahnya, ngobatin psikosomatis itu beda dengan ngobatin penyakit lambung lainnya. Gastritis karena medis doang itu beda dengan ngobatin gastritis karena psikosomatis. Karena psikosomatis itu apa cirinya? Serba aneh, serba khawatir, serba takut, dan karena trauma, ketakutan, kecemasan di masa yang lalu, dan 90% dari psikosomatis itu dari psikis ya, dari kepanikan, ketakutan ya, seperti itu. Nah, ibaratnya orang yang ngobatin psikosomatis dengan berbagai macam obat herbal, medis dan lain sebagainya, terapi dan sebagainya, itu kenapa lama sembuhnya? Karena biasanya seperti ibaratnya kita sakit diare, mencret, minum obatnya, minum obat batuk, sembuh nggak? Secara syariatnya tidak sembuh. Atau kita sakit pinggang malah dikasih obat mencret, insya Allah mencretnya sakit pinggangnya nggak sembuh. Kenapa? Karena secara medisnya, secara ilmiahnya tidak nyambung. Nah, begitupun orang yang masalah di lambung, masalah di kepala, masalah di dada, ngos-ngosan, lemes, keringat dingin, tetapi ngobatinya nggak pas, gitu kan? Seperti itu. Bagaimana supaya pas? Kita harus punya ilmunya, yang penting punya ilmunya yang benar, akurat, lengkap tentang psikosomatis ya. Banyak video-video saya, silakan dicek, dilihat, dihayati. Jangan cuma dilihat aja, dihayati sampai Z, kemudian dilakukan. Jangan cuma dilihat doang tapi nggak dilakukan ya. Kesembuhan akan kalau kita lakukan. Nah, sahabat-sahabat, ini yang saya sampaikan adalah bagaimana secara medisnya itu adalah gula darah normalkan, air putih normalkan, cukupkan, dan karbohidrat cukupkan, kemudian gerak cukupkan, istirahat cukupkan. Dan itu secara medisnya. Dan makanan harus dihindarinya apa, ini itu ada di video saya sebelumnya. Kemudian secara psikologisnya, secara psikisnya itu memang secara psikisnya ada banyak memori-memori yang banyak yang kita konsumsi dari yang kita lihat, baca, yang kita tanya-tanya ke orang yang bukan ahlinya, sehingga kita coba deh obat ini. Kenapa
banyak obat yang kita beli tetapi tidak ada kesembuhan karena kita suka ngeluh kepada orang. Teman kita keluhkan, aduh saya sakit ini gini. Akhirnya teman kita kan kasihan, saudara kita kasihan kepada kita. Coba deh minum ini, coba deh minum ini, coba deh beli ini. Nah, nggak salah mereka, tetapi kita dijadikan percobaan oleh diri kita sendiri. Padahal yang mereka lakukan itu, yang mereka sampaikan itu, saran-saran mereka bagus, tetapi bukan untuk kita, bukan orang untuk psikosomatis, tapi untuk lambung yang karena bukan psikosomatis. Itu masalahnya. Seperti tadi ngobatin diare, mencret, tapi dengan obat batuk, tidak ada faedahnya, bahkan ada jadi masalah, tidak akan sembuh-sembuh. Nah sahabat-sahabat, secara tauhidnya kita perbaiki bahwa ini adalah dosa saya, dosa riba saya, dosa melawan ke istri, melawan ke suami, tidak perhatian ke anak, ke istri, tidak mengajak sholat ke anak, ke istri, punya dendam kepada orang tua, punya dendam kepada mertua, punya dendam kepada saudara, nggak mau memaafkan kepada teman, kepada tetangga. Nah kemudian kita pongas, sombong, tidak mau sholat, kemudian jarang-jarang bolong-bolong sholatnya. Allah dengan memberikan sakit seperti ini, psikosomatis ini, Allah sayang kepada kita supaya kita tetap semakin dekat sama Allah, semakin bergantung sama Allah. Allah ingin memperlihatkan bahwa Allah itu ada, Allah yang maha mampu menyembuhkan kita, tidak ada yang lain. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih sayang. Kalau Allah tidak sayang, dibiarkanlah kita sehat selalu, dan kita bisa jadi kita menjadi makhluk yang sangat durjana. Karena orang yang sehat biasanya orang yang semakin lalai, sholatnya ditinggalkan, kemudian boro-boro bangun malam, tidur terus sampai jam siang. Nah itu, maka Allah sayang kepada kita supaya banyak sholawat, banyak zikir, banyak mengingat Allah, semakin baik kepada sesama. Seperti itu yang Allah harapkan dari kita. Kenapa Allah seperti itu? Karena sayang kepada kita supaya kita bahagia di dunia dan dimasukkan ke surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, kenapa kita gelisah, kemudian serba takut, serba cemas, orang yang psikosomatis? Karena ibaratnya tidak punya GPS. Ibaratkan kita bawa mobil, nggak tahu itu kotak kita di situ, tak tahu. Kita bawa mobil, nggak bawa GPS. Kira-kira gimana? Mau menuju ke satu tempat tapi nggak punya GPS, sampai nggak? Enggak. Yang ada adalah kita nyasar, habis waktu di jalan, emosi, belum macet, nyampe enggak. Kenapa? Nggak bawa GPS, serba takut, serba cemas. Aduh, kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Ini gimana ini? Ada perempatan, kanan, kiri atau lurus? Coba bayangkan. Nggak punya GPS. Nah, orang psikosomatis juga nggak punya GPS, itu bikin panik, bikin gelisah, bikin pusing, bikin segala takut, segala khawatir. Kenapa? Nggak punya GPS. Apa GPS orang psikosomatis? Saya sebutkan, GPS orang psikosomatis adalah ilmu yang akurat, benar dan lengkap dari ahlinya. Secara apa? Ilmu medisnya, psikologisnya, tauhidnya, itu adalah GPS. Semakin kita paham tentang ilmu ini, tentang dengan penuh seksama, penuh dengan keyakinan, maka kita seperti bawa mobil bawa GPS, tenang aja. Walaupun kita baru pertama kali ke kota itu, kita bawa mobil tenang, kanan, harus ke kiri. Akhirnya cepat sampainya, cepat sakitnya sembuhnya. Nah ini satu apa? GPS. Video di kali ini saya kasih judul GPS-nya orang psikosomatis untuk menuju kesehatan, kesembuhan hanya dari Allah. Tetap kita ikhtiar, doa, kemudian pada saat sepertiga malam kita bangun, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kita sholawat dulu sebentar. Mudah-mudahan sholawat ini bisa membuat kita hati lebih tenang, lebih yakin kepada Allah, lebih diberikan GPS oleh Allah, ditunjukkan orang-orang yang membuat kita semakin yakin kepada apa yang kita pahami, yang belum kita pahami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, fatafat minul buduru,
بك ما رأينا قلت يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين اللهم صل وسلم وبارك على sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wasilah sholawat ini sehatkan orang yang sedang sakit ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menyehatkan, menyembuhkan. Hanya Engkau yang mampu menenangkan. Hanya Engkau yang membahagiakan. Hanya Engkau yang memampukan jiwa raganya sehat ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, meskipun raga kami masih sakit, maka jiwa kami sehatkan, tenangkan. Jangan biarkan hati kami merasa jauh darimu ya Allah. Ahli sholawat kami jadikan ya Allah. Jangan lupa sahabat-sahabat, sholawat 1000 kali sehari, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad dalam hati. Sedang apapun kita dalam hati, terus lanjutkan 1000 sehari atau lebih, silakan. Insya Allah rasakan. Banyak yang sudah merasakan manfaat kesembuhan dengan sholawat dan dengan tadi logika medis, psikologis dan tauhid. Asep Bruder, mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.